Masih di Thailand Motor Expo 2024 dan ini dia HR-V facelift. Eksterior udah berubah dan mesinnya tentu juga udah hybrid. Apa jawabannya? Ini dia detailnya. Sebelum kita bahas perubahan apa aja di bagian eksterior, kita bahas yang paling signifikan dulu, yaitu mesinnya. Tetap 1500 tapi udah hybrid ya. Jadi mesin Atkinson Cycle ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 106 PS dengan torsi 127 Nm. Kecil karena pakai Atkinson Cycle. Tapi jika digabungkan dengan motor listriknya, itu dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 131 PS dengan torsi hingga 253 Nm. Gila nggak tuh? Udah performanya kenceng, yang lebih hebatnya lagi, klaim konsumsi bahan bakarnya nih ya. Ini kita bisa lihat di sini, itu rata-rata gabungannya bisa sampai 25,6 km per liter. Sementara yang paling borosnya aja itu dapat konsumsi bahan bakar 21 km per liter tuh. Ini pakai satuan liter per 100 km ya, jadi 4,7. Sementara yang paling iritnya ya, ini penggunaan luar kota nih, itu bisa 2,7 km per liter. Yang artinya bisa sampai 37 km per liter. Gila nggak? Performa mesin 2500 cc tapi ada di mobil sekecil ini dan masih irit pol. Oke, sekarang masuk ke perubahan eksteriornya sama si Honda HR-V facelift ini. Ubahannya lumayan kentara di yang facelift ini. Yang paling kelihatan itu ada di bagian grill. Dia jadi makin minimalis, jadi sedikit lebih kaku. Tapi udah mulai modern nih, mengikuti Honda-Honda masa kini ya yang udah mulai kalem desainnya. Apalagi di bagian muka. Perlampuan sih masih sama. Tuh ya, sementara fog lamp itu proyektor ya, fog lampnya ya. Bukan multi reflektor. Dan yang paling kentara nih, itu logonya udah ada biru-birunya. Ciri khas varian Honda e-HEV. Dari CR-V sampai Accord pun juga begitu. Sementara untuk bannya, profilnya masih sama nih, 215/60 dengan lingkar 17 inci. Ini yang single tone, ada juga yang dual tone ya. Tapi yang pengen gue highlight di sini adalah ini keren banget ban bawaannya, Bridgestone Alenza. Oke punya. Oke, lanjut lagi di bagian samping masih sama ya. Nggak ada perubahan, dan kalau kalian sadar di atas nggak ada sunroof sama sekali. Di Thailand emang beberapa trim itu nggak pakai sunroof. Tuh, bahkan sampai trim yang dual tone aja nih. Tuh, dia nggak ada sunroof sama sekali. Tuh ya. Yang ada sunroof baru ada di tipe RS. Ini kebetulan pakai body kit Mugen. Lanjut lagi, kita ke bagian belakang. Masih sama, spoiler, lampu merah dan bawahnya bening. Di bagian sein sama lampu mundur. Terus tentunya untuk pembeda ada logo e-HEV di bagian kanan pintu bagasinya. Dan depan belakang logonya udah biru-biru ya. Oke. Lanjut lagi buat bagasinya. Dia udah power back door. Keren. Ada pakai akses smart key juga. Terus aduh tetap ya nggak dikasih partisi nih untuk penutup dalam bagasinya. Ini kalau bisa diintip bahaya juga nih, lumayan. Oke, masih sama persis, lumayan. Ini dilapisin suede. Masih sama sih overall, pakai power back door dan ada walkway-nya juga. Jadi kalau kuncinya kita kantongin, kita ngejauh dari mobil, pintu bagasi masih kebuka, pintu bagasinya bakal otomatis nutup sendiri. Tambahan ya, kebetulan di Mugen RS ini ada tonneau covernya nih, penutup bagasinya. Tuh kan kalau misalkan diintip dari belakang, kalau ada covernya gini kan jadi nggak kelihatan apa isi bagasinya. Itu ternyata di docking nih tonneau cover atau penutup bagasinya ke pintu bagasi langsung. Jadi kalau misalkan kita naikin pintu bagasinya, kita buka, tonneau cover jadi ikutan ke atas.
Ya jadi praktis sih. Emang nggak ada slotnya aja di sini berarti kiri kanan. Sekarang kita mau masuk ke bagian interiornya. Untuk handle pintu aksesnya masih sama ya. Smart key, bisa disentuh aja untuk ngebuka pintu. Terus ada alur-alur garis 3 gini untuk ngunci pintunya, bukan pencet lagi. Dan kalau kita buka, sebenarnya secara keseluruhan interiornya masih sama persis dengan interior HR-V pre-facelift yang generasi ketiga ya. Pun ke bagian dashboardnya. Tuh, bisa kelihatan ya keseluruhannya. Overall bentuk sama persis. Konsol tengah, dashboard, sampai ke jok-joknya, sampai ke door trimnya, itu masih sama plek. Tapi untuk yang versi Thailand ini ya, jendelanya auto untuk baris depan nih, pengendara dan penumpang depan, dia udah full auto. Terus untuk kursi driver, pengendaranya, itu udah elektrik, full elektrik dengan 8 artikulasi. Bisa tilt, maju mundur, reclining tuh. Naik, turun. Itu udah full elektrik. Walaupun emang untuk bagian penumpang dia masih manual untuk pengaturan artikulasi joknya. Masuk ke bagian dalam. Untuk pengaturan setir, dia tentu masih tilt teleskopik ya. Masih manual. Dan ADAS-nya udah lengkap nih. Lane keeping assist, adaptive cruise control. Terus yang sebelah kiri di tombol setirnya itu buat tombol multimedia. Oke. Depan speedometer kita dikasih 7 inci. Full digital panelnya. Dan head unit 8 inci yang udah support Apple CarPlay juga Android Auto secara wireless. Sayang aja nggak bisa dinyalain nih sekarang. Sementara untuk panel AC-nya masih sama ya. Aduh, klik-kliknya ini masih satisfying. Masih enak banget bunyi-bunyinya. Cetek. Ini udah panel digital juga. Saya nggak bisa kita nyalain, jadi nggak tahu nih apakah ada perubahan di bagian panel kontrol AC-nya. Terus di bawahnya ada kompartemen penyimpanan, USB Type-C di bagian kiri, dan di bagian kanan USB Type-A. Sementara untuk wireless charging ada ya, dia di bagian yang paling bawah dan ini udah dibanding karet, jadi biar HP-nya nggak retel kemana-mana. Lanjut lagi, tuas transmisi biasa aja, seperti kebanyakan Honda. Ini ada, karena untuk hybrid, jadi ada brake mode-nya aja nih. Biar regenerative braking-nya lebih terasa. Terus lanjut lagi ke bagian belakang, konsol tengah, dia ada drive mode, ada hill descent control, dan electric parking brake lengkap dengan auto hold. Terus lanjut lagi, 2 buah cup holder, dan konsol tengahnya, kecil amat. Keren sih dilapisi nama kain begini ya, biar kalau naruh barang tuh nggak bunyi-bunyi. Tapi kecil banget. Oke, itu aja untuk konsol tengahnya. Untuk spion tengahnya, dia udah frameless dan udah auto dimming nih. Tapi pencetannya nggak tahu nih kita di mana buat mengaktifkannya ya. Dan lampu interior udah warna putih, bukan warna kuning lagi. Sayang aja nggak ada sunroof. Ya dipikir-pikir, walaupun sunroofnya kayak panel pintu tutup buka warung ya, tapi di Indonesia at least sudah ada nih. Oh ya, satu hal lagi, dia tetap ada Honda Lane Watch ya. Ciri khas Honda di sini. Dan untuk tombol-tombol di paling kanan dashboard itu ada tombol power back door. Terus ini karena hybrid ya, jadi ada tombol buat nonaktifin suara nih. Suara artifisial dari luar sama traction control. Oke, lalu lanjut lagi, kita ke bagian door trim, masih sama persis. Untuk pengaturan AC, sirkulasinya juga masih sama persis. Dia bisa nyebar, bisa fokus. Terus untuk glove box-nya, nah, dia bukannya udah soft opening ya. Tuh. Dan lumayan gede untuk sebuah crossover. Oke,
itu aja untuk baris depannya. Sekarang kita lihat baris keduanya. Pasti udah lega ya. Honda sih pinter memanfaatkan ruang di baris kedua dengan dimensi yang kompak. Selalu pasti. Door trim masih sama. Ada cup holder di bagian armrest nih, segaris sama armrest. Jendela sama tempat penyimpanan aja kecil nih. Dia nggak ada tempat penyimpanan di bagian pintu ya. Soft touch. Ini soft touch sebenarnya di armrest sama di bagian door trim nih. Segaris sama handle, tapi tipis banget kulitnya. Kayak hampir nggak berasa soft touch. Stitchingnya sih asli sih. Oke lah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Dan kita langsung disambut sama seat belt 3 titik hingga ke kursi tengah ya. Dan kursi tengah nggak di anak tiri ini, masih dapat headrest. Ada armrest juga, dalam armrest ada 2 buah cup holder. Dan sekarang kita masuk. Wih, legroom lega banget nih buat gue yang badannya 164 cm. Legroom juga lega. Kan, bener kan, Honda selalu deh emang pinter deh manfaatkan ruang. Terus kalau ngomongin soal headroom, ya yang tingginya 164 cm tentu masih lega. Tapi walaupun lega ya baris kedua, sayang aja nggak banyak yang bisa kita mainin di baris kedua ini. Paling cuma sirkulasi AC aja, buka tutup. Terus ada colokan Type-C nih, 2 buah. Tuh, sama kompartemen penyimpanan nih, yang kecil untuk bahkan sebuah cup holder. Lalu ada kantong kursi juga nih, yang ada partisinya gini di dalamnya buat naruh HP. Kiri kanan ya, sama persis. Udah itu aja, nggak ada mainan apa lagi di baris kedua ini. Ya paling lampu interiornya aja nih, udah keren juga, dia udah putih. Udah deh, itu aja baris kedua. Nah ini sekalian dibahas juga nih, di Thailand ada body kit dari Modulo juga dengan pembeda di bagian grill yang lebih gahar grillnya. Terus lip bumper juga ada di bawahnya. Sampai ke side skirt juga ada. Dan ada aksen di pilar C-nya nih. Tuh, sama keren juga nih ada emblemnya di pilar C nih. Jadi Modulo ini buat kalian yang pengen kelihatan elegan tapi nggak mau yang berlebihan banget. Lalu ada juga body kit dari Mugen secara resmi nih ya. Dari mulai spoiler ada 2 buah nih, ducktail, spoiler, buset. Agak berlebihan sih jujur. Sampai ke velg, ini velg khas Mugen banget nih. Keren, dual tone kayak bunga sakura gitu. Cuma side skirtnya nggak ada malah ya. Side skirt cuma ada di tipe Modulo. Tapi spionnya ada pemecah anginnya gitu. Agak lebay sih emang yang Mugen ini tuh. Nah, di bagian depan justru Mugennya jadi lebih kalem dengan aksen-aksen chrome dark gitu. Jadi dia nggak terlalu mentereng banget. Dan tentu ada bumper lipsnya juga. Oke. Terus ya RS ya, tipe RS pun ada detak jantungnya juga nih di bagian sini. Nah, dan nggak lupa untuk varian Mugen yang paling tinggi ini, dia baru dapat sunroof di Thailand. Sementara yang Modulo sama varian terbawahnya itu belum dapat sunroof sama sekali. Oke, jadi jika dikursin ke IDR ya, Indonesia Rupiah, HR-V tipe hybrid ini untuk yang facelift itu dibanderol mulai dari 414 jutaan hingga 543 juta di Thailand. Gimana kalau dibawa ke Indonesia? Komentar aja di bawah pengen berapa harganya. Oke? Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Red Max. Gue Bagas Satrio melaporkan langsung dari Bangkok. Dadah.